Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sholat itu sesungguhnya adalah fondasi dasar dalam dunia pendidikan. Kenapa demikian? Sahabat-sahabat sekalian, kalau pendidikan itu berketuhanan yang Maha Esa, maka harus ada formula apa yang menjamin bahwa pendidikan itu bisa mengantarkan manusia-manusia beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka kalau pendidikan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa itu kembali kepada agama, dan setiap agama punya ajaran ritual, dan di dalam agama Islam ada sholat. Nah sahabat-sahabat sekalian, karena kita pendekatannya sekuler, kadang-kadang sholat itu tidak menjadi bagian daripada pendidikan, sehingga pendidikan hanya ada di pesantren, sementara di sekolah-sekolah umum sholat tidak menjadi satu bagian daripada program pendidikan. Kalau kita, tujuan pendidikan kita adalah mewujudkan manusia-manusia beriman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesungguhnya pengajaran sholat itu harus terjadi di setiap jenjang di dunia pendidikan. Sholat itu bukan hanya sekadar ritual, tapi dia membangun pengalaman, membangun pengetahuan emosional, membangun pengetahuan spiritual. Jadi sahabat-sahabat sekalian, maka sholat yang dilakukan di level SMA itu harus dibarengi dengan pendekatan riset. Nah, riset yang dilakukan itu bukan melakukan riset kepada orang lain, tapi seperti riset yang dilakukan dengan refleksi diri. Nah, sholat yang dilakukan di level SMA itu seharusnya anak-anak diajak untuk melakukan refleksi diri setelah ritual itu dilakukan setiap hari. Dan sahabat-sahabat sekalian, juga anak-anak perlu diberi referensi, perlu diberi bacaan-bacaan, perlu diberi hasil dari riset-riset terdahulu, bahwa orang-orang yang beriman kepada Tuhan dengan melaksanakan ritual-ritual keagamaan itu berdampak kepada kesehatan, berdampak kepada kecerdasan, berdampak kepada ekonomi, dan itu harus disampaikan dalam bentuk pendekatan riset. Jadi Allah mengatakan Al-Quran itu adalah kitab yang nyata. Artinya Al-Quran itu bisa memberi bukti-bukti yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika menjanjikan keberuntungan yang besar, ketika menjanjikan pahala yang besar, jadi sesungguhnya karena Quran itu punya sisi-sisi kenyataan yang bisa dibuktikan di alam, maka pahala-pahala besar itu bisa dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka orang-orang yang sholat itu harus diberi pemahaman bahwa sholat yang dilakukannya itu membawa dampak kepada kesejahteraan hidupnya, membawa dampak kepada kesehatan pikirannya, membawa dampak kepada kesehatan mentalnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jangan disepelekan, karena sholat itu dalam agama Islam bukan ajaran dari Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad menyampaikan ajarannya dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dapat dibayangkan sahabat-sahabat sekalian, kalau kurikulum sekolah itu menggunakan sumber-sumber dari Tuhan, langsung mengakses kepada Al-Quran. Sholat itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sholat ini dijadikan sebagai bagian daripada kurikulum pendidikan, maka pasti Allah akan intervensi dalam kurikulum kita. Artinya ada proses pemberkahan ketika kurikulum ini dilaksanakan. Nah sahabat-sahabat sekalian, di abad 21 ini sudah saatnya kita kembali meredefinisi pendidikan kita, teori-teori pendidikan yang selama ini kita kembangkan, teori pendidikan yang selama ini mengasingkan pengetahuan keagamaan itu hanya sebatas pengetahuan dongeng. Maka untuk di abad 21 ini tidak ada salahnya kita melakukan riset-riset berdasarkan pengetahuan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian sahabat-sahabat sekalian, sambil meriset kita juga akan meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka dampaknya yang akan kita dapatkan ketika riset itu terbukti memiliki kebenaran dan sumbernya dari kebenaran agama, maka orang-orang yang diberi ayat-ayat Al-Quran itu akan semakin meningkat keimanannya. Dan tidak menutup kemungkinan semakin tinggi pendidikan, orang semakin taat kepada Tuhan dan semakin damai hidupnya. Nah sahabat-sahabat sekalian, ini perlu kita pikirkan dan perlu kita coba bagaimana kita implementasikan pendidikan-pendidikan yang di dalamnya ada unsur-unsur keagamaan.
Dan kita tidak boleh mendikotomikan lagi. Di sini adalah pendidikan keagamaan, di sini pendidikan non keagamaan, bahwa semuanya harus melalui pendekatan-pendekatan yang holistis, bahwa seluruh hidup ini adalah ciptaan dari Tuhan, dan apapun yang kita temukan kita tidak boleh lepas, tidak boleh jauh dari apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan inilah pendidikan ideal yang cocok dengan budaya Indonesia, budaya Pancasila, budaya ketuhanan yang Maha Esa, yang menjadi ciri khas dari ideologi-ideologi yang ada di dunia, yaitu ideologi Pancasila. Dan ini saya pikir sudah sesuai dengan pola budaya bangsa Indonesia yang termasuk masyarakatnya hampir 90% percaya kepada Tuhan. Nah, maka dalam dunia pendidikan, pelajaran-pelajaran keagamaan itu harus menjiwai seluruh mata pelajaran, harus mengenalkan para peserta didik untuk mengenal siapa Tuhannya. Dan insya Allah akan melahirkan ilmuwan-ilmuwan, akan melahirkan pemimpin-pemimpin, akan melahirkan para entrepreneur-entrepreneur yang bukan hanya tujuannya untuk kepentingan duniawi saja, tetapi kepentingan-kepentingan yang untuk mensejahterakan umat. Karena orang-orang yang berjiwa beriman kepada Tuhan itu, dia punya keyakinan bahwa kehidupannya bukan hanya di dunia, maka apa yang dilakukan di dunia itu akan menjadi sebab bagaimana dia bisa hidup sukses di akhirat. Demikian, terima kasih sahabat-sahabat sekalian, semoga menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.